Apa kabar Mas Ade? Wah, lagi banyak masalah ini. Kok bisa pertanyaan saya itu kok tidak dijawab? Gimana? Ya Maaf enggak, bro, apa kabar malam ini? Apalagi banyak masalah apa gimana? bukannya banyak masalah. Iya, iya. Cuman adab bertanya itu harus didahului dengan salam ya. Karena Nabi itu kan katanya pernah dawuh man bada'akum bisu'al qabla salam fala tujibuhu. Kalau ada orang nanya tanpa salam dulu jangan dijawab. Wah, Jadi assalam qoblal kalam. Kita salam dulu sebelum memulai pembicaraan. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebenarnya dalam salam itu sendiri itu apa faedahnya? Hikmahnya? Kok setiap pertemuan dengan sama Islam, dengan saudara-saudara kita, itu kok harus dimulai dengan salam? Apa itu hikmah dan faedahnya salam itu? Kayak sampean tadi itu kok langsung kayak cemberut ketika mendapatkan pertanyaan dari saya sebelum mengucapkan salam. Ya, gini, brother. Saya manggilnya apa ini? Ustadz, Gus. Apa saja sih. Akhirnya, kenapa kok harus salam kayak lebay ya? Enggak sebetulnya. Jadi kapanpun, dimanapun, bertemu dengan siapapun, salam itu tidak pernah membosankan dan selalu dianjurkan untuk selalu ditebarkan. Kenapa? Karena dunia ini sudah penuh dengan kerumitan. Dunia ini sudah penuh dengan kekerasan. Dan Islam itu datang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar. Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap alam semesta ini. Salah satunya dengan menyebarkan salam. Dan Rasulullah itu menjanjikan surga. Jadi orang yang seringkali uluk salam atau menyebarkan salam lah ya, yang artinya itu adalah mendoakan keselamatan untuk sesama atau orang yang kita salam, itu pada akhirnya bisa memasukkan kita kepada surga. Oke. Lantas salam itu sendiri hanya tertentu kepada orang Islam atau bagaimana ini Mas Tommy? Salam itu yang jelas ya. Yang jelas dianjurkan salam untuk kepada orang yang sesama Islam, yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salam itu kalau sampean pahami ya, assalamualaikum. Artinya apa coba? Semoga keselamatan tercurahkan kepada panjenengan, kepada kalian. Nah, kita berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah. Lalu bagaimana kita mendoakan orang yang sama Allah saja sudah tidak percaya? Itu agak susah diterima akal ya, meskipun ada beberapa ulama yang ya tetap menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada yang tidak beriman atau non muslim ya, karena sebatas berbuat baiklah kepada sesama gitu lah. Karena ada ayat wa qulu linnasi husna, kalau ngomong itu yang baik-baik kepada sesama manusia. Tapi kalau kepada sesama orang yang beriman, intisari dari salam itu sendiri adalah kita mendoakan keselamatan bagi dia, baik secara fisik, secara rohani, secara ekonominya, kehidupannya, baik duniawi atau ukhrawi, keluarganya, semuanya kita doakan dan masuk dalam kalimat assalamualaikum, apalagi ditambah dengan warahmatullahi yang artinya itu adalah kasih sayang Allah. Semoga engkau juga terlimpahi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya coba doain. Kita disayangi sama seorang katakanlah orang yang punya power, punya harta yang melimpah, punya jabatan, punya kekuasaan. Kita disayangi orang-orang seperti itu saja kita merasa nyaman ya, merasa aman, merasa sentosa. Apalagi ini
kita mendoakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sang penguasa alam semesta ya. Betapa dahsyatnya kita ya. Dahsyat. Itu doa singkat, padat tapi berbobot ya. Makanya jangan diremehkan, jangan meremehkan salam. Jadi setiap kali bertemu mengucapkan salam, dan hukumnya bagaimana itu? Hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Apa masuk ke sunnah, apa wajib, apa gimana? Untuk memulai salam. Ya, memulai salamnya. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Oh. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Menjawabnya wajib. Nah, kok bisa wajib ya? Nah. Bentar. Saya dapat keterangan dari salah satu ustadz saya dulu ya, pas waktu mondok itu, ketika ada seorang laki-laki mendapatkan salam dari seorang perempuan, maka laki-laki itu menjawabnya haram, katanya. Beda, Pak. Beda. Kalau salam dari lawan jenis itu konotasinya beda. Berarti ada pembagian dalam salam ini. Itu kan salam versi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau salam yang kita obrolin dari tadi itu adalah salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang maknanya doa. Oh. Maknanya doa. Ya. Tapi kalau salam-salam yang sering kita dengar, salam dari lawan jenis, itu kan sebatas bukan salam-salam doa. Selamat pagi gitu ya. Ya, salam-salam entahlah apalah itu ya. Kalau semisal ada seorang ukhti ini ya, ada seorang ukhti mengucapkan salam kepada kita, atau inbox kita, atau DM kita, semisal pakai pakai tulisan Assalamualaikum, lantas kita menjawabnya itu haram. Kalau keterangan dari guru itu saya, kayaknya ada klasifikasi yang banyak ya, ada beberapa pembagian, karena kan perempuan ini ada banyak situasi yang juga bisa menentukan pada hukumnya. Perempuannya itu muda, apa sudah tua, perempuannya itu masih mahram apa enggak, perempuannya itu statusnya ajnabi atau istri kita, kemudian perempuannya itu sendiri apa berjamaah, itu hukumnya berbeda-beda. beda. Ya, jadi mungkin itu kayaknya nanti bisa kita bahas lah nanti. Oke. Berarti salam tersendiri itu mengucapkannya sunnah. Kalau sesama jenis ya. Sunnah, terus menjawabnya adalah wajib. Wajib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha." Wahai orang-orang beriman, kalau kalian diberi tahiyat, kalian dihormati bi tahiyyatin dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang setara. Fahayyu bi ahsana minha, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Jadi kalau kita diberi penghormatan oleh orang, balas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Au misliha, kalau tidak bisa lebih baik, au misliha, atau minimal setara. Ini bukan hanya dalam masalah salam ya. Makanya dalam salam sendiri, kalau ada orang uluk salam sama kita misalnya ya, Assalamualaikum ya akhina fillah misalnya ya, maka kita jawabannya, perintah pertama dalam Al-Quran itu fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang doakan kita selamat, kita doakan dia keselamatan, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan juga keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membalasnya dengan 3 doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahmat, dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang mengucapkan salam tadi itu hanya bilang assalamualaikum. Meskipun hanya assalamualaikum. Kayak di permulaan kita tadi itu ya assalamualaikum. Oke. Tapi kalau tidak mampu, maka aw misliha. Ini opsi kedua. Ya, kalau orang uluk salam assalamualaikum, maka kita minimal jawabnya waalaikumsalam. Satu doa salam kita jawab dengan satu doa salam. Kalau 2 assalamualaikum warahmatullahi, maka minimal kita jawab 2 juga, waalaikumsalam warahmatullahi.
Begitu juga kalau 3 kita jawabnya 3. Jadi Islam itu mengajarkan apa ya? Suatu akhlak yang mulia ya, budi pekerti. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli. bukan hanya dalam masalah salam, tapi beliau juga mengajarkan di dalam contoh misalnya di kasus hutang piutang. Ini pasti lebih baik dari nominal yang beliau hutang. Kalau beliau hutang kambing 1 kurus ya, beliau akan mengembalikan kambing yang gemuk. Gitu. Bukan riba ya, bukan riba, beda. Jadi konsep Nah, mengembalikan dengan yang lebih besar itu bukan cuma pada salam saja ya. bukan hanya pada salam, tapi dalam semua praktek muamalah kehidupan kita, Sehari-hari. kita diajarkan untuk memberi. Nah, itu dahsyatnya ajaran Rasulullah SAW. Bukan meminta penghormatan, bukan meminta pemberian dari orang lain, tapi kita memberi. Oke, ini Itu sudah ajaran Rasulullah. Itu yang sudah mulai jarang orang-orang itu memahami nilai-nilai semacam ini. Jadi Oke. banyak orang yang justru menuntut, kamu kok gak salam, kamu kok gak memberi saya begini, kamu kok gak menghormati saya sebagai tamu. Itu bukan ajaran. Ajaran Rasulullah itu kita sebagai tuan rumah diajarkan menghormati tamu. Kita sebagai tamu diajarkan untuk patuh kepada tuan rumah. Jangan dibalik, bahaya. 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 Yang tamu minta dihormati, yang tuan rumah menuntut untuk tamunya patuh. Wah, ini bisa bertengkar ini. Kalau ad-daif kal mayyit itu dipegang tuan rumah, ini langsung digalikan kuburan ini ya. Makanya setiap ilmu itu ada cara mengamalkannya. Jadi tidak bisa kita memahami satu konsep tapi tidak bisa cara mempraktekannya. Oke, ini terlalu melebar nih Mas Tommy ya. Saya potong ya, mohon maaf ini saya potong dulu ya. Soalnya ini sudah terlalu melebar ini. Tetap di salam. Soalnya saya sangat tertarik dengan salam ini, pembahasan salam ini. Ya. Kira-kira hikmah dan kisah, kalau ada hikmah dan kisah yang bisa kita petik, kisah orang yang selalu mengucapkan salam, mungkin ada, terus hikmahnya Bagaimana apa? para sahabat mempraktekkan salam ini gitu. Iya, apa memang ada dulu? Seingat saya itu ada, sebentar sambil tak carikan ya. Itu ada kisahnya ini lah. Tufail bin Ubay. Tufail bin Ubay ini kisahnya Tufail bin Ubay dengan Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Putranya Sayyidina Ya. Umar. Jadi ini agak lucu ceritanya ininya. Iya. Tufail bin Ubay bin Ka'ab itu pernah silaturahmi ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Datang ke sana sama Abdullah bin Umar itu diajak ikut ke pasar. Ayo ke pasar katanya. Yang namanya diajak putra Amirul Mukminin, ikut aja sana. Nyampe ke pasar, ketemu orang kaya, siapapun yang beliau temui semua diuluki salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penjual yang ada di pasar itu. Ya, Bukan cuma penjual, pembeli juga semua orang yang beliau temui gitu loh. di pasar itu. Di pasar. itu. Lucu ini. Loh, jadi lucunya belum ada. Jangan terlalu awal ketawa. Bukan. Soalnya kalau dipraktekkan Kak sekarang, Lumrah ya? Kak Lumrah ya di sini, itu, ya. ya itu. Nah, ini beliau itu uluk salam terus. Sampai Tufail bin Ubay ini nunggu-nunggu intinya lah. Ini ke pasar nih, intinya ini mau ngapain gitu loh. Kok dari pertama datang sampai sekian lama kok gak ketemu, ini mau ngapain ke pasar gitu loh. Nah, ternyata sampai akhir itu, sampai beliau pulang gak ngapa-ngapain. Di pasar tuh gak ngapa-ngapain, cuman keliling ketemu orang, uluk salam. Akhirnya selesai pulang, besoknya datang lagi Tufail bin Ubay ini, silaturahmi lagi lah ya, karena memang tujuannya pengen ketemu bareng dengan Abdullah bin Umar. Datang lagi ke sana, baru datang diajak lagi ke pasar. Waduh, ini kan sudah mulai Tufail bin Ubay ini pasti Ada tanda tanya ya. iya, wah ini pasti gak kemarin ini. Ya.
Akhirnya memberanikan untuk tanya kan sama Abdullah bin Umar. Kemarin kayaknya ke pasar, jenengan gak ngapa-ngapain, ya gak nanya harga, ya gak jualan, gak beli apa-apa. Iya, Cuman uluk salam kepada setiap orang yang ketemu. Beda dengan kita ya, kita memang sering ke mall, sering ke pasar, nanya-nanya harga tok. harga. Gak uluk salam, ya gak beli, cuman nanya harga. Kalau Abdullah bin Umar datang ke pasar, memang gak beli apa-apa, gak jualan apa-apa, memang bukan tujuannya, cuman salam terus gitu loh. Nah itu ditanyakan sama Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jawabannya Abdullah bin Umar apa coba? Apa itu? Ya itu tujuan saya katanya. Hanya memberi salam tanpa membeli. Bukan hanya. Jadi jangan bilang hanya itu kan bahasa untuk merendahkan suatu perbuatan. Bukan. Dalam pikiran kita kalau orang pergi ke pasar pasti butuh barang-barang yang ada di pasar, ya dibeli atau Nah ini beda. Abdullah bin Umar datang ke pasar, gak mau tahu harganya barang ini, barang itu, atau mau beli barang ini, barang itu, enggak. Atau mau jualan, enggak. Beliau, ya memang tujuan kita yaitu, katanya Abdullah bin Umar. Kita berangkat ke pasar, kita uluk salam sama siapapun yang kita temui. Jadi memang tujuannya Unik. itu, bukan gak ada tujuan ke pasar. Tujuannya adalah untuk menyebarkan salam. Karena kalau kita, ini kata Abdullah bin Umar, kalau nunggu di rumah, paling yang datang tamunya 1, 2, 3, terbatas. jemput bola ini. Jemput bola Pak. Jadi kalau kita datang ke pasar, kan bukan hanya 1, 2 orang di pasar, bisa puluhan, ratusan. Kita uluk salam, bayangkan, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu kan balasannya 10. 10. Itu Al-Quran, itu janji dari Allah. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan 10. Kalau kita uluk salam pada 10 orang, pahalanya 100. Kalau 100 orang, 1000. Ya. Bentar. Balasannya 10 ya? Iya. Kalau semisal nanti kita mengucapkan salam kepada seorang, lalu orang itu tidak menjawab salam kita, apakah tetap dapat 10 itu? Ya, tetap dong. Berat. Tetap. Karena salam dari kita itu adalah amal kita. Gak ada kaitannya dengan orang lain, mau dibalas atau tidak. Minum kopi dulu biar gak tegang ini. Kayaknya kisah tadi itu Abdullah itu kok sangat menarik sekali, unik kayaknya. Abdullah bin Umar ya? Iya. Itu panjang sebetulnya ceritanya. Ya gak apa-apa. Jadi Abdullah bin Umar itu ketika ditelusuri kenapa kok begitu semangat ya di dalam menebarkan salam, beliau itu menjawab bahwa jadi karena ya mungkin Abdullah bin Umar merasa kenapa kok aku dikritik hanya karena datang ke pasar dengan menyebarkan salam. Menyebarkan Saya salam. bilang kepada Tufail bin Ubay itu, ya ababatan katanya. Ababatan itu artinya Tukang makan. wahai orang yang gendut gitu ya, karena beliau badannya memang agak berisi gitu ya. Kita itu ke pasar untuk menyebarkan salam, bayangkan satu salam yang kita sampaikan pada orang itu balasannya 10. Kemarin itu kita ke pasar ketemu berapa orang, salam berapa orang, 100 itu pahalanya 1000. Nah 1000 kebaikan itu kita susah mau dapetin di rumah itu. Yang datang ke rumah paling cuma beberapa orang gitu loh. Di pasar itu kan sangat banyak itu. Dan kita bisa belajar dari kisah ini bahwa para sahabat itu salafun saleh kalau mendengar satu kebaikan dari Rasulullah SAW itu mengamalkannya sungguh-sungguh. Jadi satu sifat yang sudah banyak pudar di zaman sekarang itu adalah as-siddiq. Siddiq itu sungguh-sungguh gitu lah. Kita percaya sama fadilah keutamaannya salam, kita akan betul-betul meniru apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Kemana-mana kayak gak ada perbuatan yang lebih top daripada mengucapkan salam. Dan Abdullah bin Umar itu bukan hanya bab salam saja. Kebaikan apapun yang beliau dengar dari Rasulullah, maka beliau akan mengamalkan semaksimal mungkin. Termasuk contohnya
masalah mengiringi jenazah. Abdullah bin Umar itu pernah mendengar dari Rasulullah tentang keutamaan orang mengiringi jenazah. Katanya dapat pahala kayak seperti gunung. Wah, itu ada jenazah langsung berangkat itu Abdullah bin Umar itu. Pokoknya setiap ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Di garda terdepan ya? langsung di garda berangkat langsung beliau. Itu menunjukkan betapa salafun saleh itu mengamalkan setiap ajaran Rasulullah sekecil apapun itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang besar. Nah, itu yang mulai luntur dari kita. Jadi gini, para sahabat itu kalau yang amal-amal yang ringan-ringan seperti ini saja dengan semangat yang begitu besar, apalagi amal-amal yang memang fadilahnya jauh lebih dahsyat, kayak jihad fisabilillah. Itu kalau kita dengar kisahnya para sahabat tentang jihad fisabilillah, kan sampai ada cerita itu. Sahabat habis junub ya, belum sempat mandi, ada panggilan jihad, langsung beranjak dari kasurnya itu. Masih belum mandi itu ya? Belum mandi. Sampai akhirnya beliau wafat syahid dimandikan oleh malaikat. Itu kan pernah dengar sama ceritanya. Pernah dengar itu. Itu menunjukkan betapa para sahabat itu wes gak ada ceritanya menunda-nunda. Nanti aja wes. Itu kan kita, ya, sahabatmu ya. Nah, bukan. Soalnya anak sekarang itu kan ada pahala yang sama seperti jihad katanya. Itu setelah melakukan langsung mandi. Sudah. Kita kembali kepada ceritanya Abdullah bin Umar tadi. Oke. Jadi termasuk motivasi terbesar Abdullah bin Umar di dalam menyebarkan salam itu, beliau itu berpegang teguh pada hadis Rasulullah SAW bahwa salam ini merupakan proses atau tahapan yang bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Nabi itu pernah dawuh gini. Termasuk resep untuk masuk surga? Iya, betul. Salam. Salah satu resep yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah kita masuk ke surga itu adalah salam. Mudah diucapkan, cuman berat kadang kita untuk melakukannya. Kalau promonya Gus Baha itu Miftahul Jannah. Intinya kuncinya surga. Dan salam itu bagian dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Proses ya, setelah la ilaha illallah. Makanya dengarkan nih hadisnya Rasulullah. Lanjut. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu katanya. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Jadi ada dua tahapan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita bisa masuk surga. Yang pertama, kalian harus beriman. Yang kedua, kita harus saling mencintai. Dan untuk bisa melalui proses saling mencintai ini, Rasulullah memberikan satu tips. Ya. Kata Rasulullah, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak saya ajari tipsnya, caranya biar kalian tuh bisa saling mencintai. Ya, karena kita kan ya namanya cinta-cinta gimana ini? Karena yang namanya makhluk sosial ya, kadang wes gak akur karo bojone ya, kayak sampeyan gini ini, kadang gak akur karo tonggone, gak akur karo koncone kan. Itu suatu realita kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini Rasulullah mengajarkan tips. Nggak, cinta yang itu maksudnya gimana? Kalau didengar para remaja jomblo-jomblo. Oh, ya, cinta karena Allah. Cinta dalam artian betul-betul mencintai secara hakiki. Tidak rela apabila ada saudara kita yang sengsara kelak hidupnya di akhirat. Tidak rela kalau sampai melihat saudara kita terjerumus ke lembah api neraka. Ya, maksudnya cinta itu adalah cinta yang hakiki. Contoh-contoh semisal ada orang melakukan maksiat terus kita tegur, khawatirnya nanti kan menegurnya karena cinta, bukan karena dengki atau hasut. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu termasuk cinta ya? Itu cinta. Ibarat kita melihat anak kita sendiri kebakaran di dalam rumah. Kita kalau cinta tolong dong. Kita ingatkan, kita panggil-panggil, anakku, anakku. Misalnya ketiduran di dalam ya, pasti kita oper-oper itu biar bangun dianya, biar keluar. Atau bahkan kita
masuk ke Masuk hatinya ke sekalian hatinya. untuk menolong. Dan pelaku maksiat itu bukan hanya kebakaran di dunia, tapi kebakarannya jauh lebih dahsyat nanti ketika di akhirat. Makanya kalau kita melihat saudara kita yang kita cintai melakukan kemaksiatan, atau bahkan sampean melihat saya melakukan kemaksiatan atau sebaliknya, itu bukti cinta yang nyata itu kita ingatkan dengan penuh kasih sayang. Ya, bukan dengan kedengkian, tapi dengan penuh kasih sayang kita ingatkan. Bagaimana caranya agar kita sama-sama kuat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afsus salama bainakum, kata Rasulullah. Sebarkan salam di antara kalian. Cara menyebarkannya bagaimana? Ya kayak tadi Abdullah bin Umar itu, setiap ketemu orang assalamualaikum. 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 Assalamualaikum itu kan enak ya. Mudah diucapkan. Cuma kalau sekarang itu kayaknya aneh lah. Soalnya memang amal yang paling sering diremehkan oleh kita sendiri ya, kita sendiri. Enggak. Iya, itu ketemu dengan teman kita kadang halo bro gitu ya. Ya kita gantilah dengan salam. Halo itu apa sih maknanya? Manfaatnya apa? Selain hanya untuk basa-basi, gak ada kandungan doa di dalamnya, gak ada kandungan apa di dalamnya. Tapi kalau salam itu selain itu apa ya? Untuk mengakrabkan kita dengan sesama teman. Salam itu kandungan doanya dunia dan akhirat. Kalau tahu artinya salam itu adem kayaknya kalau ketemu sesama teman, ketemu Ya. assalamualaikum. Kalau yang nggak ngerti kadang suka salam mulu gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kalau kita mau memahami artinya itu dahsyat Dahsyat, maknanya. ya. Karena kita akan tahu arti keselamatan ketika kita dicabut itu yang namanya nikmat keselamatan. Entah itu keselamatan yang ada di dalam tubuh kita, rohani kita, atau keselamatan pada harta kita, keluarga kita, baru terasa. Atau iman Betapa kita ya. nikmat salam, nikmat keselamatan yang selalu Allah berikan kepada kita setiap detiknya, itu sangat berharga, Pak. 1 detik tangan kita tidak selamat, nangis kita. 1 detik harta kita tidak selamat, nangis kita. Apalagi iman kita ya. Apalagi iman kita, a'adhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi ada rahmat di situ wabarakatuh. Begitu. Dahsyat sekali. Jadi hikmah yang bisa kita pelajari dari hadis tadi itu adalah yang pertama, semangat salafun saleh di dalam mengamalkan sekecil apapun kebaikan, sesimpel apapun kebaikan, jangan pernah kita kendor semangatnya gitu. Dan jangan pernah bosan. Meskipun hanya uluk salam antar sesama. Masih saya ketemu dengan jenengan sehari 10 kali, 20 kali, tetap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kita membutuhkan salam itu bukan hanya 1, 2, 3, ribuan atau sebanyak apapun kita butuh keselamatan. Meskipun dianggap aneh oleh orang lain. Ya aneh karena nggak terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya nggak aneh lagi. Kayak kita makan lah. Sehari makan 3 kali. Sebulan 90 kali. Setahun berapa ribu kali. Tapi kok nggak aneh? Ya karena kita memahami manfaat dari makanan, apalagi keselamatan. Jangan menunggu musibah untuk kita memahami arti keselamatan setiap detiknya. Paham ya? Oh, itu ya. Hikmah yang kedua itu selain kita bisa memahami semangatnya salafun saleh, hikmah yang kedua, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Harus terus semangat, cancut tali wondo kalau kata orang Jawa itu ya. Cancut tali wondo. Itu bahasa motivasi. Kosakata orang Jawa kalau sudah mau tandang gawe, ya kalau sudah kalau bahasa Arabnya itu tasmir. Tasmir itu menyingkingkan lengan gini, wes mau megawe, sudah semangat itu artinya ya. Jadi kebaikan apapun kita harus semangat untuk melakukannya. Jangan kendor ya. Halah wes biasa salam aja. Jangan, semangat harus. Meskipun hanya sekedar mendoakan assalamualaikum, karena itu maknanya itu bukan hanya sekedar, itu dahsyat itu ya. Dahsyat. Ya,
Itu kisah Tufail bin Ubay dengan Abdullah bin Umar yang saya sangat suka sebetulnya. Unik itu ceritanya Ya, itu, unik. unik, Jadi unik. ada banyak pelajaran yang bisa kita Petik. petik dari kehidupan sahabat di zaman dahulu, betapa jauhnya dengan kita zaman sekarang. Boro-boro yang simpel-simpel nuluk salam, masih yang fadilahnya itu bejibun ya, mau dikasih bidadari sama Allah, mau dikasih istana yang megah di surga, mau dikasih pahala sebesar apa isinya langit dan bumi dan seisinya, kadang kita masih lembek aja. Ya itu ya semoga Allah perbaiki hati dan perbuatan. Amin, 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 amin. Semoga Allah jadikan hati kita isinya jauh lebih baik dari perbuatan lahiriah kita. Dan semoga Allah jadikan perbuatan lahiriah kita selalu baik. Itu doanya Rasulullah. Terima kasih Mas Abdai telah Sama-sama. menginspirasi dari kisah-kisah sahabat yang sering kita remehkan. Padahal hikmahnya di balik itu semua sangat luar biasa sekali. Silaturahmi pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jadi memang ini salah satu hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau selalu mengajarkan kita untuk bersilaturahmi. Silaturahmi. Nyambung sanak famili. Ya. Iya. Dan kalau di hadis itu kan kita dengar silaturahmi bisa memperpanjang usia, bisa menambah rizki. Kalau bahasa anak sekarang itu silaturahmi adalah investasi dan informasi. Bukan informasi. Istri dua ya. Bukan. Bahaya itu. Oke, terima kasih Mas Abdai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.